Bab 1206. Bertarung sendiri dengan 10 pendekar kaisar. Alam kehampaan. Semua pendekar kaisar di lapangan memandang warrior yang dengan ngeri. Di mata mereka, selain ngeri, ada ketidakpercayaan. Alam kehampaan berada di atas tatanan tingkat kaisar. Harta karun semacam ini, seluruh benua penjara dapat dihitung dengan satu tangan. Semua orang tidak menyangka warrior yang memiliki jimat seperti itu di tangannya. Wajah para master seperti Sekte Suantian dan organisasi kehancuran dunia menjadi sangat jelek. Warrior yang memegang tangan kanannya ke depan, pedang darah muncul di tangannya dari udara tipis. Saat dia memegang pedang darah, cahaya darah tiba-tiba naik dari bawah kakinya, kemudian membungkusnya. Pada saat yang sama, energi jahat yang menakutkan dan niat membunuh, serta roh jahat langsung melonjak ke dalam adegan para pendekar kaisar seperti Sekte Suantian dan organisasi kehancuran dunia. Bunuh. Dalam cahaya berdarah, suara ganas warrior yang bergema, hampir pada saat suara itu terdengar, cahaya berdarah melintas di lapangan. Puff. Di kejauhan, tubuh Thomas Xiao kaku di tempat, darah menyembur keluar dari alisnya, mata Thomas Xiao terbuka lebar, dan pada saat kematian, matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan kengerian. Dia tidak menyangka bahwa Sekte Suantian yang bermartabat akan langsung dibunuh oleh pedang pendekar hitam. Bahkan tidak ada kekuatan untuk melawan. Jangan istirahatkan matamu. Dalam sekejap, tubuh Thomas Xiao menghilang dari lapangan. Saat berikutnya, cahaya berdarah melintas lagi. Puff. Di kejauhan, seorang pendekar kaisar Sekte Changsui, seperti Thomas Xiao, menyemburkan darah dari alisnya. Di belakangnya adalah warrior yang berbalut darah. Dalam sekejap, tubuh pendekar kaisar menghilang di tempat. Pada saat ini, semua orang di lapangan kembali sadar. Bergabunglah dengannya untuk membunuhnya, bunuh dia. Seorang lelaki tua berjubah biru dari organisasi kehancuran dunia meraung. Di lapangan, tak terhitung pendekar kaisar menembak ke arah warrior yang, dan pendekar kaisar di pihak Liga Pedang tidak berpangku tangan di organisasi kehancuran. Saat para penguasa seperti dunia dan Sekte Suantian bergerak, mereka semua menembak. Para pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia dan Sekte Changsui hanya bergegas di depan warrior yang. Pada saat ini, energi pedang berwarna darah tiba-tiba datang dari posisi di mana warrior yang berdiri dan menebas. Melihat energi pedang berdarah ini, organisasi kehancuran dunia dan para pendekar kaisar ngeri. Mereka semua menghindar ke belakang, tidak berani melanjutkan energi pedang organisasi kehancuran dunia. Beberapa pendekar kaisar tidak bisa menghindar tepat waktu dan hanya bisa menyesali energi pedang. Bum bum bum. Beberapa pendekar kaisar langsung diledakkan ribuan meter jauhnya oleh energi pedang berwarna darah ini. Dua pendekar kaisar hampir terpisah, ada dua tangan pendekar kaisar, langsung dipotong setengah oleh pedang. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, seluruh tubuhnya akan dipotong oleh pedang. Melihat adegan ini, para master organisasi kehancuran dunia di lapangan sangat ketakutan. Apakah ini yang disebut pendekar suci? Apakah ini seorang pendekar suci? Tidak hanya para master seperti organisasi kehancuran dunia dan yang lainnya yang sedikit bingung, tetapi Linux dan yang lainnya juga dikejutkan oleh warrior yang saat ini. Meskipun mereka sedang memegang harta karun alam kehampaan, tidak ada alasan untuk menjadi begitu kuat. Boreal Sky langsung diangkat menjadi alam kehampaan setelah menyerap niat membunuh Wuji dan permusuhan di Gunung Yunsen. Saat peringkat ditingkatkan, kekuatannya secara alami juga sangat meningkat.
Meskipun niat membunuh warrior yang tidak diangkat ke alam nirwana, namun saat ini di Burial Sky, ada pedang asli Wuji, yaitu niat membunuh dan permusuhan. Kalian harus tahu, ketika niat membunuh dan permusuhan ini memuncak di Gunung Yunsen, bahkan pendekar kaisar pun tidak berani mendekat. Apalagi pada saat itu, bahkan Burial Sky yang sudah menjadi tingkat kaisar, tidak dapat menundukkan niat membunuh dan permusuhan tersebut. Dan sekarang, warrior yang telah menguasai niat membunuh dan kekejaman ini. Awalnya, niat membunuh dan permusuhan yang terkandung di langit pemakaman sudah dapat mengancam pendekar kaisar, dan sekarang, niat membunuh Wuji ditambahkan, dikalikan secara alami. Apalagi ditambah dengan niat pedang alam nirwana warrior yang seberapa dahsyat kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa tanpa pembunuhan instan versi pamungkas jurus pembunuhan instan, sembarang energi pedang dapat membunuh pendekar kaisar. Di lapangan, di bawah kaki warrior yang, tenda darah melonjak dari kaki warrior yang satu demi satu, dan terhalang oleh tenda darah. Namun semua orang bisa merasakan niat membunuh warrior yang, terutama para master organisasi kehancuran dunia. Niat membunuh dan napas warrior yang telah menutupi mereka sepanjang waktu. Bunuh. Pada saat ini, suara warrior yang keluar dari cahaya berdarah lagi. Saat berikutnya, warrior yang berubah menjadi merah dan menghilang dari lapangan. Ketika warrior yang menghilang, bulu-bulu pendekar kaisar dan para master organisasi kehancuran dunia di lapangan langsung berdiri. Sebelum banyak pendekar kaisar di medan sadar kembali, seorang lelaki tua berjubah biru dari organisasi kehancuran dunia menembakkan darah langsung dari alisnya. Paku. Tidak ada lonjakan ketegangan. Bunuh, bunuh dia, jangan simpan energi. Di lapangan, seorang pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia meraung histeris. Namun, begitu suaranya turun, cahaya pedang berwarna darah melesat ke arahnya, sehingga pendekar kaisar ketakutan. Untungnya, dia tampaknya siap. Pada saat cahaya darah muncul, kepalanya sedikit dimiringkan. Puff. Setengah dari pipi lelaki tua itu terpotong dan darahnya seperti kolom. Pada saat ini, para pendekar kaisar lainnya mengambil tindakan satu demi satu. Ada banyak pukulan energi dan jejak telapak tangan di lapangan, serta berbagai keterampilan hitam yang menguasai langit meledak ke arah warrior yang. Lebih dari 20 pendekar kaisar ditembak bersama, seberapa menakutkan kekuatannya. Seluruh ruang di luar kotak kiamat retak, ekspresi Linux itu dan yang lainnya juga berubah. Pada saat itu, para master organisasi kehancuran dunia ini dibunuh oleh warrior yang pergi. Suara Linux jatuh, dia, kota Bauhinia dan puppet warrior yang bergegas menuju para master organisasi kehancuran dunia. Di lapangan, energi pedang berwarna darah terus memancar dari pancaran darah yang membungkus warrior yang. Energi pedang berwarna darah ini sangat menakutkan. Mereka adalah pendekar kaisar, tidak berani melawan langsung, hanya bisa memilih untuk menghindar. Di lapangan, pertarungan berlangsung sengit. Meskipun warrior yang menakutkan, tetapi sekarang para master organisasi kehancuran dunia secara psikologis sudah siap, sehingga warrior yang tidak membunuh seorang ketika dia melihatnya seperti sebelumnya. Karena ada hampir 10 pendekar kaisar yang mengelilingi warrior yang. Selama warrior yang menembak, sebagai gantinya adalah serangan gabungan 10 pendekar kaisar. Namun, karena pertahanan warrior yang, Liga Pedang yang awalnya kurang beruntung di lapangan, perlahan-lahan menjadi lebih unggul. Dan ke-10 pendekar kaisar yang mengelilingi warrior yang terlihat sangat khusyuk, ke-10 orang itu seperti menghadapi musuh, mereka tidak berani mengendur sedikit pun.
energi pedang terlalu takut. Kecuali jika itu adalah artefak pertahanan dari pangkat kaisar, jika tidak, mereka tidak akan berani melawan dengan keras, karena mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Siapapun yang melawan akan mati. Bunuh. Pada saat ini, di kota kiamat, lebih dari 20 cahaya pedang tiba-tiba naik ke langit dan menyerang para master seperti organisasi kehancuran dunia. Ini Kintan Kin dan lainnya. Sebelumnya, Kintan Kin dan yang lainnya tidak bergerak, karena kekuatan terlalu berbeda, dan mereka keluar untuk mati. Tapi sekarang, Liga Pedang berada di atas angin, mereka bisa keluar untuk menahan setidaknya 2 atau 3 pendekar kaisar. Dengan begitu, keunggulan Liga Pedang akan semakin terlihat. Yang terpenting, mereka ingin memberi warrior yang kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan lolos dari pengepungan 10 pendekar kaisar. Tujuan Kintan Kin dan yang lainnya adalah 10 pendekar kaisar yang mengelilingi warrior yang. Seperti yang diharapkan, setelah Kintan Kin dan yang lainnya muncul, 10 pendekar kaisar mengubah wajahnya. Tak lama kemudian, seorang pendekar kaisar menyapa Kintan Kin dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, berikut ini adalah semua semut setengah kaisar, dan cukup 1 pendekar kaisar. Namun segera, mereka menyesalinya. Karena pendekar kaisar dikepung oleh lebih dari 20 kultivator pedang dan terbunuh dalam waktu kurang dari 1/4 jam. Bunuh. Suara Kintan Kin jatuh. Lebih dari 2 lusin orang sekali lagi berbalik ke arah 9 pendekar yang mengelilingi warrior yang. Masih ada aku. Pada saat ini, suara yang akrab dari Kintan Kin dan yang lainnya datang dari kejauhan, kemudian cahaya pedang muncul di lapangan. Geno Dugu. Orang di sini adalah Geno Dugu. Pantom melirik Geno Dugu dan berkata, "Geno Dugu, kamu baik-baik saja, kami tidak salah melihatmu. Bunuh." Suara itu jatuh, semua orang bergegas menuju 9 pendekar kaisar. Kali ini, 9 pendekar kaisar tidak berani gegabah dan mengirim 3 pendekar kaisar untuk berperang melawan Geno Dugu dan yang lainnya. Ketika ketiga pendekar kaisar pergi, ekspresi 6 pendekar kaisar yang tersisa tiba-tiba berubah drastis. Salah satu pendekar kaisar buru-buru berteriak, "Kembali!" Puff! Begitu suaranya jatuh, energi pedang berwarna darah tiba-tiba tenggelam di antara alisnya. Energi pedang berwarna darah itu tidak hilang, tetapi energi pedang berwarna darah bangkit dari bagian belakang kepala pendekar kaisar, tertembak dan menghilang di ujung langit. Kabur. Pada saat ini, Bigoli yang sedang mengepung warrior yang tidak ragu-ragu sama sekali, segera berbalik dan melarikan diri dengan beberapa pendekar kaisar sekte Changshui di sekitarnya. Mileagong, penguasa kota badai salju di samping, melihat Bigoli melarikan diri, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi." Saat ini, warrior yang sudah menjadi dewa super. Jika mereka tinggal di sini, keluarga mereka akan dimakamkan di tempat ini. Mereka tidak bodoh, tentu saja mereka ingin melarikan diri. Kembali. Di sampingnya, seorang master organisasi kehancuran dunia berteriak marah. Namun, sekte Changshui dan kota badai salju mengabaikannya. Segera, sekte Changshui dan master kota badai salju semua dievakuasi. Di lapangan, hanya ada 7 pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia. Mengambil keuntungan dari kelemahan, Linux dan yang lainnya memahami kebenaran ini, jadi mereka akan melakukannya, dan pada saat ini, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit. Melihat adegan ini, wajah Linux dan yang lainnya sangat berubah, karena itu adalah Paul Jian. Linux bergerak dan menangkap Paul Jian. Puff!
Paul Jian menyemburkan beberapa baris esensi darah dari mulutnya, tapi ini membuat Linux bernapas lega, karena Paul Jian masih hidup. Ketujuh pendekar kaisar organisasi kehancuran dunia di samping juga lega, karena pria paruh baya dengan kipas lipat, master organisasi kehancuran dunia, muncul di hadapan mereka. Pria paruh baya dengan kipas lipat melirik arena, wajahnya sangat suram, dia tidak menyangka bahwa keunggulan absolut berubah menjadi kegagalan. Tangan kanan pria paruh baya itu perlahan mengepal, tetapi segera, itu mengendur lagi. Dia memandang warrior yang berlumuran darah, dan berkata, "Alam kehampaan, pedang sengit, aku benar-benar meremehkanmu." Berbicara tentang ini, dia berhenti, lalu menambahkan, "Urusan hari ini, mari kita tinggalkan sekarang. Aku akan hancurkan organisasi kehancuran dunia untuk mengakui status Liga Pedang di benua. Di masa depan, kita tidak mengganggu satu sama lain, aku. Liga Pedangku membutuhkan pengakuanmu. Berapa umurmu?" Dalam cahaya berdarah, suara warrior yang datang dan mengatakan, "Bunuh, tidak satu pun dibiarkan hidup." Saat suara itu jatuh, warrior yang berubah menjadi cahaya pedang dan menembak ke arah pria paruh baya itu. Bersambung.